Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talak itu terbagi dua. Ada dia kinayah, ada dia sharih. Sharih itu joleh katanya. Talak, cerai. Ku ceraikan kau. Itu joleh tu. Talak, berpisah gitu. Kalau pisah tu pun masuknya hukum kok. Pisah tu. Tapi kalau cerai satunya sharih jelas katanya. Kalau kinayah tidak jelas. Contoh, balik kau ke rumah mak kau. Nah, balik kau ke rumah mak kau macam mana artinya tu? Apakah balik di situ artinya silahkan kau berpisah sama aku sementara seranjang? Bisa. Jadi belum tentu joleh. Kau mulai iko nak bersama gitu leda. Nak bersama apa artinya? Kalau nak bersama seranjang lain. Karena dalam Islam sebelum talak itu kalau istri itu banyak tingkahnya, cara supaya dia berubah salah satunya wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang. Itu upaya untuk memperbaiki istri. Fa'idhuhunna, yang pertama kalau istri kita itu kalau dah kajian istri ni cocok saya lah. Kalau potang nak cocok dah. Mana belum menikah, lelaki ni cocok lah. Nah, ketika kita bilang kau balik ke rumah mak kau, kita nak bersama oleh dah. Kita pisah. Pisah itu belum tentu artinya talak. Boleh berarti cerai. Boleh jadi pisah ranjang. Kalau sharih tak pakai niat. Tapi kalau kinayah mesti pakai niat dan maksud. Itu bedanya. Nah, kinayah. Jadi kinayah ini tidak sharih, tidak jelas. Maka talak masih mengambang dia. Sampai terbentuknya niat. Apa maksud pisah itu? Apakah pisah ranjang atau pisah keluarga? Talak itu mesti dipikirkan baik-baik. Kalau marah, jangan ucapkan talak. Dua pendapat ulama tentang talak yang dengan marah. Ulama dahulu, dan itu yang muktamad, marah pun konai. Oh, nak konai itu saatnya marah lah. Talak tu pas kita marah sama istri lah. Nak mungkin kita sonang-sonangnya sangat dengan istri, sedang bahagianya kita talak, tak mungkin. Tentu karena kita marah dan ada perbuatan yang membuat kita marah, maka kita gunakan pisau yang satu ini apa? Talak. Hilang akalnya, hilang. Pertimbangan itu tentu ada dari seorang laki-laki. Makanya kita harus tahu hukum. Talak tidak boleh main-main. Mesti dihadirkan hati kita dan betul-betul. Kalau perlu pakai kinayah aja dulu. Kalau kinayah ini bisa berubah seketika. Tapi kalau sharih dia tidak ada. Cerai, talak. Nah, satu lagi ada hukumnya. Ada hukum satu lagi. Nama hukumnya zihar. Ini banyak lupa nih, zihar. Zihar ni Pak, godang dosonya kah. Dan cara melepaskan zihar ni kafaratnya pun berat. Apa itu zihar? Menggauli istri sambil membayangkan omak. Menggauli istri sambil membayangkan omak. Itu zihar namanya. Haram. Walladzina yuzahiru min nisaihim. Dan orang-orang yang menziharkan. Artinya apa? Merasa, menganggap bahwa yang dijimainya itu seperti omaknya, itu hukumnya zihar. Tapi kata ulama, ungkapan itu pun terbagi dua. Kalau menyamakan omak dengan istri dalam perkara syahwat, hukumnya zihar. Tapi kalau menyamakan
Istri dengan omak dalam perkara akhlak boleh. Kau hukum macam omak aku, betul. Baiknya, ramahnya, bukan dalam perkara syahwat, maka itu tidak dihukumi zihar para ulama. Terakhir tuan, sebelum masuk pertanyaan nanti setelah sholat, baru yang ketiga itu raj'ah. Raj'ah itu rujuk. Sebagaimana mudahnya talak, begitu jugalah mudahnya rujuk. Rujuk artinya kembali dari cerai. Dan rujuk berbagai macam modelnya sesuai jenis talak. Jadi nok satu rujuk tu rupanya. Yang pertama, talak itu tadi terbagi atas 3. Tadi itu cara talak. Cara talak ada caranya jelas, katanya ada yang tak jelas. Setelah ditalak itu ada jenis hukum talak itu 3. Ustadz baru nikah dah perkara talak saja dibahas. Ini supaya kita tu tahu sadonya. Lah harus dibelajarkan. 1. Talak raj'i namanya. Kalau bahasa kita aja talak 1. Yang satu lagi namanya bain 2 kok. Bain. Bain ku terbagi 2. Kulah tadi 2 tadi itu. 1 sughra, bain bainunatis sughra, dalam fikih begitu nyebutnya. Dan satu lagi bain bainunatil kubra, besar. Ikut talak 2, yang ikut talak 3. Nah, setiap talak ini mempunyai iddah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Yang ditalak mesti beriddah selama 3 kali, mohon maafnya, datang bulan atau 3 kali bersih. Saya telah bahas perkara tentang bersih atau datang bulan ini di dalam usulul fikih. Kalau yang datang bulan lebih copek, bisanya menikah. Kalau itu tidak. Kagak lama. Nah, iddah ini masa tunggunya. Kalau orang yang menalak lebih masa tunggunya, orang boleh masuk. Makanya kita yang mentalak, selama itu harus kita rujuk sejatinya. Karena 3 kali dia datang bulan, cukup untuk laki-laki berpikir mau lanjut atau tidak. Aku yang datang bulan pun nak tahu aku berapa lama. Kalau nak salah biasanya seminggu. Seminggu kadang 10 hari. Paling lama itu 2 minggu. Kalau lebih namanya istihadah. Berarti kalau 3 kali, mohon maaf datang bulannya sekali, 2 minggu. Itu hitungan paling lama lah ya. 2 minggu. Habis itu sebulan setelah itu baru datang bulan lagi. Lama tu tuan. Ya kan? Berarti laki-laki yang menalak tadi selama tenggang rasa itu, tenggang itu namanya iddah namanya. Selama itu dia harus merujuk istrinya. Kalau tak dirujuk, dia boleh menikah dengan orang lain. Jadi iddah itu tak boleh menikah bagi orang lain. Bagi suami dia mesti merujuknya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau aku talak, mohon maaf, aku talak kau, talak 1. Jatah aku bisa merujuk dia balik menjadi istri saya selama 3 kali datang bulan. Kalau sampai lopeh 3 kalinya datang bulan, ino aku datang ke ino balik, maka ino kalau layu yang melamar bisa. Itu hati-hati. Baik. Nah, iddah yang 3 bersih ini teratas raj'i dan ke atas talak 2. Cuma kalau raj'i tak pakai syarat, cukup balik saja. Sudah kita talak, ku tamak kau talak 1. Lah sampai 3 hari awak menggaul-gaul dinding. Mana ini aku dah, tolok aku dah.
Akhirnya udah sampai malam kompek, melesuh kamar tu. Dek. Maaf abang dek ya. Itu rujuk namanya. Lu pakai syarat doh, yang penting nggak balik. Bahkan sebagian ulama kalau berhubungan badan dia keduanya, berarti dah rujuk. Berarti sama-sama menimo balik sebagai suami istri. Kadang yang mengatakan harus ucapan, "Dek, maafkan aku dek ya, rujuk aku balik dek." Berarti, nah, tapi daripada KUA harus tercatat dia bahwa kita telah rujuk supaya tidak ada yang masuk nantinya lagi untuk melamar istri kita. Itu maksudnya harus pakai catatan dari KUA. Kalau tidak itu sejatinya secara syariat kita udah boleh menjadi suami istri harus rujuk. Ada yang mengatakan tak perlu ucapan. Berhubungan suami istri tiba-tiba itu dah rujuk namanya. Karena udah ada keredoan masing-masing. Nah, itu raj'i. Ingat ya, 3 kali datang bulan lama tu tuan, 3 bulan lebih menunggu tu. Jadi kalau sempat kita tidak rujuk lagi itu salah, jelas salah awak. Karena kita dikasih tenggang oleh syariat yang lama, tapi kita tak balik ke istri kita. Raj'i. Yang kedua, talak 2, bain bainunatus sughra namanya. Rujuknya pun selama 3 kali datang bulan. Cuma syaratnya tuan, balik dari talak 2 mesti pakai mahar baru. Boleh asal balik pakai mahar. Berbayar tuan. Hajab. Jangan sampai talak 2 pakai bayar awak leh. Harus pakai mahar baru. Supaya apa? Supaya suami tidak sembarang menalak istrinya. Aku ni apa? Aku bukan barang Honda bisa dipakai kapan-kapan saja. Kalau mau dia talak 2 harus bayar balik. Harus dengan akad yang baru balik. Harus dengan mahar yang baru lagi. Itu hati-hati talak 2 ni. Walaupun iddahnya sama, cara rujuknya berbeda. Nah, yang ketiga talak 3. Talak 3 ni tak ada istilah ini. Jadi talak 3 ni nak ada pakai kod tuan. Kalau telah ditalak oleh suami talak 3, maka suami tidak ada kesempatan rujuk lagi. Orang lain mau menikah sama dia, mesti menunggu 3 kali datang bulan. Mengapa? Supaya rahimnya bersih, tidak bergabung. Ini kalau lopeh talak 3 langsung menikah, lahir anak. Kau anak siapa kau? Kau anak laki yang bertamu atau laki yang baru? Mana tahu? Karena bisa dideteksi bahwa ini itu lahir setelah 3 bulan sampai 2 bulan mengandung. Baru bisa ditengok, dicondohnya kandung tidak. Sementara dia lebih nikah, lebih dicarai sama istrinya 3, langsung dia menikah. Tiba-tiba 4 bulan setelah itu dia hamil. Itu anak siapa kok? Anak siapa kok? Makanya mesti tunggu ini 3 kali datang bulan supaya bersih rahimnya. Bukan untuk supaya suaminya balik-balik. No. Kalau udah talak 3 tidak ada kesempatan untuk balik. Macam mana supaya balik? 1. Dia telah kahwin. Jadi bininya kahwin dengan orang lain. Dan telah kahwin yang sempurna. Niat membangun rumah tangga. Bukan icak-icak. Kalau icak-icak menikah haram hukumnya. Yang kedua, telah bersenggama. Telah berhubungan badan. Ini sembarangnya. Yang ketiga, telah selesai. Banyak kata ya. 3, selesai iddahnya. Ini cukup dah ini nikah aja dah. Udah nikah je. Makanya kalau lah talak 3 tu, dek hajabnya awak. Nak bisa balik dia tuan. Nak kalau menikah istri awak dengan orang lain.
ngigit kukunya. Alah cantik orangnya. Lele dia ngalah. Bila dah balik sama aku balik katanya. Tunggulah dulu. Sampai itulah makanya banyak zaman dulu tu macam mana suami isteri itu bergaduhnya. Supaya dia macam masuk balik. Tengoknya ni. Udah cerai satunya, talak satu. Tunggu tu dulu. Oh hidahnya. Habislah hidahnya. Dia akhirnya laki itu tadi trapel pergi ke Lombok pula di jalan. Supaya habis 3 bulan tu tadi. Macam-macam caranya. Jadi mohon maaf tuan-tuan. Talak 3 modelnya. Dan cara membalik dari talak itu pun 3 modelnya. Raj'i tanpa syarat. Talak 2 harus pakai akad dan mahar yang baru. Dan yang ketiga mesti menikah, telah bersenggama dan telah selesai iddah 1 serta 2-nya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fiq ila qamit tariq. Hadanallahu wa iyyakum sawa'as sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.